Hai Sobat Pendidikan Kesetaraan. Kali ini kita akan membedah mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yang diperuntukkan bagi peserta didik atau warga belajar atau siswa paket A tingkatan 2. Artinya apa? Paket A tingkatan 2 itu setara dengan kelas 5 sekolah dasar di pendidikan formal. Jadi, buat sobat yang menempuh pendidikannya di jalur non-formal atau homeschool, tak perlu khawatir. Karena pendidikan non-formal juga menyelenggarakan kurikulum 13. Jika di pendidikan formal kita mengenal kurikulum 13, di pendidikan non-formal kita pun menggunakan kurikulum 13. Jika di pendidikan formal kita mengenal berbasis tematik, di pendidikan non-formal kita pun berbasiskan modul. Nah, untuk menyelesaikan kewajiban kita sebagai warga belajar atau sebagai siswa paket A tingkatan 2 atau setara dengan kelas 5, kita harus menyelesaikan pembelajaran 5 modul. Modul-modul ini disusun oleh pemerintah secara berurutan. Oleh karenanya, saat kita mempelajari 5 modul ini, kita pun harus belajar secara berurutan. Modul pertama di paket A tingkatan 2 ada pada modul 6 yang memiliki tema besar, yaitu Wajah Indonesiaku. Dalam tema besar ini, kita akan disajikan 2 subtema, yaitu yang pertama, kenali negeri kita Indonesia. Dalam subtema ini, kita akan mempelajari letak, luas, pembagian waktu, cuaca, iklim, dan pengaruh iklim dalam kegiatan sehari-hari. Serta kita juga akan menyelesaikan pembelajaran tentang flora dan fauna di Indonesia. Subtema kedua dari modul 6 ini adalah 2 pilar dalam keragaman negara. Di dalam subtema ini, kita akan belajar tentang karakteristik penduduk Indonesia, pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke modul kedua di paket A tingkatan 2, yaitu ada di modul 7. Modul 7 ini mempunyai tema besar, yaitu warna-warni tempat tinggalku. Dalam tema besar ini, kita diharuskan menyelesaikan 2 subtema, yaitu pertama, bentuk rupa bumi negeriku. Dalam subtema pertama ini, kita akan belajar tentang bentuk rupa bumi di Indonesia, lokasi dan bentuk pola pemukiman penduduk. Subtema kedua dari modul 7 ini adalah sumber pencaharianku. Dalam subtema ini, kita akan belajar tentang 1. Pengaruh dan perbedaan sumber mata pencaharian penduduk Indonesia. Dan yang kedua, perkembangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Dan modul ketiga yang harus kita selesaikan di paket A tingkatan 2 adalah Sejahtera Indonesiaku. Ini ada di modul 8. Tema besar Sejahtera Indonesiaku juga mengharuskan kita sebagai warga belajar atau peserta didik untuk menyelesaikan 2 subtema. Subtema pertama yaitu pengaruh ekonomi. Di dalam subtema ini, kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. 2. Peran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri kegiatan ekonomi. Sedangkan di dalam subtema kedua yang mengambil materi menuju ekonomi yang sejahtera, kita akan mempelajari 3 hal pula, yakni
1. Kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. 2. Manfaat kegiatan ekonomi dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang ketiga adalah kekuatan dan kelemahan masing-masing bidang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai di sini, kita sudah menyelesaikan 3 modul, bukan? Nah, sekarang masuk ke 2 modul terakhir. Modul keempat, atau bisa kita temukan di modul 9, memiliki tema besar, yaitu Negeri dengan 1000 Pesona. Wow, dari judul modulnya indah sekali, bukan? Di dalam modul ini kita juga disajikan 2 subtema. Subtema pertama yaitu duka dalam berkelimpahan. Dari judul subtemanya ini sangat mengesankan, bukan? Di sini kita akan disajikan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia yang membawa konsekuensi bagi bangsa Indonesia kala itu. Bangsa-bangsa asing ini berdatangan ke Indonesia karena tertarik dengan kekayaan alam negara kita. Bangsa-bangsa tersebut saling berlomba-lomba untuk menguasai Indonesia. Nah, situasi inilah yang kemudian menempatkan bangsa Indonesia dalam situasi yang sangat susah. Namun, bangsa Indonesia kala itu tetap berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya. Wow, keren bukan? Subtema kedua dari modul 9 adalah asa merebut kedaulatan. Sangat puitis judul dari subtema ini. Di sini kita akan belajar tentang penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa asing kepada bangsa Indonesia kala itu. Dan hal inilah yang menyadarkan bangsa Indonesia akan arti pentingnya persatuan. Melalui beragam organisasi, pergerakan nasional, bangsa Indonesia belajar menjadi bangsa yang kuat dan cerdas demi mencapai kemerdekaan. Finally, kita sampai di modul terakhir untuk menyelesaikan paket A tingkatan 2 ini, yaitu modul 10. Modul ini mengambil tema besar yaitu hebatnya pahlawan zaman old. Judul tema ini sangat bahasa Indonesia di mix dengan bahasa Inggris. Whatever lah. Di dalam modul 10 ini kita disajikan dan diharuskan menyelesaikan 2 subtema, yaitu subtema pertama, perjuangan melawan penjajahan. Sudah bisa kalian duga sebelumnya bahwa dalam subtema ini kita akan belajar tentang 1. Sejarah bangsa Portugis di Indonesia. 2. Sejarah bangsa Belanda di Indonesia. 3. Sejarah bangsa Inggris di Indonesia. Dan yang keempat, sejarah bangsa Jepang di Indonesia. So, tidak hanya bangsa Belanda dan Jepang yang datang ke Indonesia ya, melainkan juga ada Portugis dan Inggris. Selanjutnya, masuk ke subtema kedua, yaitu tentang Bangkitlah Indonesiaku. Di dalam subtema kedua ini, kita akan belajar mengenai 1. Perlawanan penjajahan Belanda. 2. Perlawanan terhadap penjajahan Jepang. 3. Tokoh-tokoh pergerakan nasional. 4. Tokoh-tokoh lokal yang berjuang melawan penjajahan Eropa dan Jepang. Dan subtema terakhirnya, maksudnya hal yang kita pelajarin terakhir adalah dari subtema ini, yaitu perkembangan Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang modul-modul kurikulum 13 di pendidikan non formal ini?
Secara garis besar sama dengan materi di pendidikan formal kelas 5 sekolah dasar, bukan? Jadi, kita, saya, kamu, dan kalian yang memilih jalur pendidikan non formal, entah itu di dalam bentuk homeschool atau yang lainnya, tak perlu berkecil hati. Oke? Karena posisi kita setara dengan pendidikan formal. Dan kelebihan dari kurikulum 13 di pendidikan non formal ini adalah: 1. Mengedepankan ketekunan warga belajar atau siswa dalam memahami langkah-langkah belajarnya. Kedua, belajar dengan modul di dalam kurikulum pendidikan non formal ini dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok. Dan yang ketiga adalah dalam tes akhir modul ini kita harus dapat mencapai nilai 80, itu minimal. Dengan demikian kita dapat melanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya. Dengan kelebihan daripada kurikulum 13 di pendidikan non formal ini, kalian siap belajar dan menyelesaikannya dalam waktu berapa lama? Jangan lama-lama lah ya. Mari gunakan waktu kita seefektif mungkin untuk belajar dan menyelesaikan modul ini. Cuman 5 modul loh, supaya kita bisa lanjut ke tingkat dan modul selanjutnya. Oke? Bye-bye.